Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di channel saya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah ataupun tauhid. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan membahas sekarang 10 hal yang harus kita ketahui sebelum kita belajar ilmu tauhid. Ada 10 hal yang harus kita ketahui sebelum kita belajar ilmu tauhid, sehingga dengan mengetahui 10 hal ini kita mempunyai gambaran tentang ilmu tauhid itu bagaimana. Sehingga dalam kaitannya mata kuliah kita, yaitu tafsir ayat-ayat akidah, ini akan membantu pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama adalah definisi ilmu tauhid atau ilmu akidah. Definisinya adalah, ini yang pertama ya, ilmu untuk mengetahui atau ilmu yang dengannya diketahui penetapan akidah-akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Jadi saya ulangi lagi, ilmu yang dengannya diketahui penetapan akidah-akidah agama dengan dalil yang meyakinkan. Jadi ini adalah sebuah ilmu. Ilmu sendiri dalam definisinya adalah sesuatu, samanya sesuatu antara yang ada dalam pikiran kita dengan kenyataan. Itu definisi ilmu. Yaitu mutabaqatu ma fi dzihni bima fil waqi', yaitu samanya sesuatu yang ada dalam otak kita, dalam pikiran kita dengan kenyataannya. Itu adalah ilmu. Adapun dalil, di sini maksudnya dalil itu apa? Adalah petunjuk. Petunjuk kita kepada sesuatu. Al-mursyid bahasanya ya. Makanya kalau bilang ada mursyid itu petunjuk. Dengan dalil-dalil, dengan petunjuk-petunjuk yang meyakinkan. Meyakinkan di sini bahasa Arabnya adalah qat'i. Bukan dia bersifat dhonni. Kalau dhonni itu sesuatu yang tidak meyakinkan, tapi ini dengan qat'i. Jadi ilmu akidah itu ilmu yang dengannya diketahui penetapan akidah-akidah agama Islam maksudnya di sini, dengan petunjuk-petunjuk atau dalil-dalil yang meyakinkan. Baik, itu yang pertama, teman-teman. Kita sudah bahas definisinya. Yang kedua, objek kajiannya. Objek kajian daripada ilmu tauhid ini ada 3 kalau kita sederhanakan, yaitu zat Allah, zat Rasulullah, dan hal sam'iyat. Kita akan jelaskan apa masing-masing dari 3 objek kajian ini. Maksudnya zat Allah apa? Apa sesuatu yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa sesuatu yang boleh bagi Allah. Jadi kita bahas tentang sifat wajib, mustahil, dan yang jaiz begitu ya. Kita ketahui dari kecil kita belajar yang wajib bagi Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi ila akhirih. Yang mustahil bagi Allah al-adam, fana ila akhirih. Yang jaiz bagi Allah itu apa? Itu yang kita pelajari dalam ilmu tauhid. Dan juga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sifat yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, apa yang boleh bagi Rasul, itu kita pelajari. Misalkan sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, itu kita pelajari di ilmu tauhid. Dan juga hal-hal yang bersifat sam'iyat. Sam'iyat ini apa? Yang nomor 3 ya. Yaitu berita-berita dari Allah dan Rasulnya mengenai hal-hal gaib. Misalkan surga, neraka, itu kita pelajari di ilmu tauhidnya. Baik, itu objek kajiannya, yaitu zat Allah, zat Rasulullah, dan sam'iyat. Nomor 3, faidahnya. Apa faidah mempelajari dari ilmu tauhid ini? Yang pertama adalah mengetahui sifat-sifat Allah dengan bukti-bukti yang pasti, yang qat'i, dan kita akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia dan akhirat secara abadi. Orang yang belajar ilmu tauhid ini, dia akan mengetahui sifat-sifat Allah, akan dengan dalil-dalil yang qat'i ya, yang pasti, dan tentunya keberuntungan di dunia dan akhirat. Jadi kita tidak akan lagi misalkan
membayangkan Allah itu, bukan yang sebenarnya ya. Misalkan ada orang menganggap Allah itu besar, duduk di kursi misalkan, bersemayam. Nah itu, semua itu akan kita hilangkan ya, kita akan mengetahui sebenar-benarnya sifat-sifat Allah sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti yang qat'i. Jadi ilmu tauhid ini, butuh, penalaran ya, butuh penalaran. Baik, itu nomor 3. Jadi faedahnya untuk mengetahui sifat-sifat Allah dengan bukti-bukti yang qat'i dan kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat, keberuntungan yang abadi. Baik, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, keutamaannya. Apa keutamaan dari ilmu ini? Ilmu ini adalah termasuk ilmu yang paling mulia karena dia berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ilmu itu mulia dikarenakan objeknya. Kita belajar Al-Qur'an itu termasuk mulia karena objeknya berkenaan dengan Al-Qur'an. Kita belajar ilmu tauhid itu mulia karena dia berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin mulia yang kita pelajari, maka ilmu tersebut menjadi mulia. Maka keutamaan ilmu ini sangat sangat mulia. Kenapa? Karena ilmu ini berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor 4. Nomor 5, nisbahnya. Artinya apa? Hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Apa hubungannya ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain? Ilmu tauhid kalau kita ibaratkan pohon, dia adalah batangnya, adalah pokoknya. Sedangkan ilmu yang lain adalah cabangnya. Jadi dia menjadi pondasi, teman-teman. Makanya penting kita untuk belajar ilmu tauhid ini, eee, ketika kita belajar, agama Islam. Maka dalam sebuah nazam disebutkan, awal wajibin 'alal insani ma'rifatullahi bil istiqani. Paling paling pertamanya kewajiban bagi manusia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah bistiqani dengan keyakinan. Jadi penting kiranya untuk kita untuk belajar ilmu tauhid ini. Baik, itu nomor 5. Jadi ilmu tauhid adalah, bagaikan pondasi atau pokok, sedangkan ilmu-ilmu lain adalah cabang. Kemudian nomor 6, peletaknya. Ada 2 tokoh, yang pertama adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya kita di Indonesia dari akidah mengikuti 2 imam ini, yaitu mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kita bermadzhab Asy'ari dalam akidah ya. Jadi ini adalah 2 imam dan 2 akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi menjadi sawadul a'dzam, menjadi yang paling mayoritas di dunia ini. Rata-rata dari segi akidah penduduk dunia ini mayoritas mengikuti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian nomor 7, pengambilannya atau sumbernya. Dari mana kita mengambil ilmu akidah ini sumbernya? Yang pertama adalah dari Al-Qur'an, dari sunnah, dan dari ijma' ulama. Kemudian nomor 8, apa nama dari ilmu akidah? Nama dari ilmu akidah ini ada beberapa nama, ada yang menamakannya ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Karena kebanyakan pembahasannya adalah sifat wahdaniyah, sifat ehsanya Allah, sehingga ini dinamakan juga ilmu tauhid. Ada yang juga menamakannya ilmu kalam ya, ilmu kalam. Ada yang menamakannya ilmu akidah dan ilmu jadal ya. Ilmu jadal itu ilmu debat ya. Kalau akidah sendiri, ya, akidah sendiri dari kata aqdus syai'i. Aqdus syai'i itu apa? Mengikat sesuatu. Jadi aqaid itu jamaknya, akidah itu mufradnya. Jadi akidah jamaknya aqaid. Aqdus syai'i kalau terambil dari kata aqdus syai'i artinya robatuhu. Apa itu akidah? Adalah al-amru as-sabit fil qalbi alladzi la yatatarra ilaihi syak wala waham lada mu'taqidihi. Adalah sesuatu yang tetap di dalam hati yang kemudian tidak ada keraguan dan tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya. Itu akidah ya. Jadi ilmu akidah ada juga namanya ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu jadal.
Yang nomor 9 pembahasannya. Apa saja yang dibahas dalam ilmu akidah atau tauhid ini? Yang pertama adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil dan jaiz bagi Rasul dan juga sam'iyat. Saya ulangi lagi sam'iyat. Sam'iyat ini apa? Berita-berita dari Allah dan Rasul tentang hal-hal gaib, semisal surga, neraka, sirat, kemudian hari akhir, kiamat, dan lain-lain. Nah, itu yang nomor 9. Jadi pembahasannya, al-wajib, sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil dan jaiz bagi Allah, pertama, kemudian sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil dan jaiz bagi Rasulullah dan sam'iyat. Yang nomor 10, hukum mempelajarinya. Apa hukum mempelajari ilmu akidah ini? Hukum mempelajarinya adalah fardu ain bagi seorang muslim yang mukallaf. Jadi dalam hal akidah jangan sampai kita taklid ya, jangan sampai kita taklid, maka penting kiranya Anda untuk memperdalam ilmu akidah ini. Karena sudah disebutkan tadi bahwa ilmu akidah ini adalah ilmu yang menjadi pondasi bagi keilmuan Anda yang lainnya. Sehingga penting kiranya kita untuk memperdalam ilmu akidah ini, terutama kita mempelajarinya dalam hal ini adalah melalui Al-Qur'an tentang ayat-ayat akidah. Baik, jadi kesimpulannya ada 10 hal yang sudah kita jelaskan mengenai ilmu akidah ini, baik dari definisinya, objek kajiannya, faedahnya, keutamaannya, penisbatannya, peletaknya, terus pengambilannya, namanya apa, pembahasannya apa, dan hukumnya apa, sudah kita jelaskan. Dan juga ilmu akidah ini adalah ilmu yang penting karena sifatnya adalah fardhu ain, sifatnya wajib dipelajari bagi seorang muslim yang sudah mukallaf. Demikian, mudah-mudahan dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.